Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami menerangkan, apakah ada manusia yang bisa memerangi Allah dan Rasul-Rasulnya? Apakah ada manusia yang melawan Tuhannya dan melawan Rasul-Rasulnya? Jika dikaji secara syariatnya, ya tak mungkinlah ada hamba, ya tak mungkinlah ada manusia melawan atau berperang melawan Tuhannya dan melawan Rasul-Rasulnya. Menurut syariatnya kan tidak mungkin. Akan tetapi ditinjau dari segi hakikatnya, sebenarnya mayoritas manusia itu berperang melawan Allah dan Rasulnya pada tiap detik per detik, sehingga sejak akil balik hingga setua ini manusia selalu berperang melawan Tuhannya dan berperang melawan Rasul-Rasulnya. Apa maknanya? Apa rahasianya? Jadi saya bacakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Inilah bukti perlawanan manusia. Inilah bukti peperangan manusia, yang mana manusia berperang melawan Allah, yang mana manusia berperang melawan Sang Pencipta dan membunuh Rasul-Rasulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilafin aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Yang artinya, sesungguhnya balasan atau hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan menyebarkan kerusakan di bumi adalah mereka akan dibunuh atau disalib, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang atau diasingkan dari negeri tersebut. Hal demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia dan mereka di akhirat azab yang sangat besar.
Jadi ayat di surat Al-Maidah ayat yang ke-33 inilah bukti bahwa ada manusia yang memerangi Tuhannya. Dan inilah bukti ada manusia yang membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutusnya. Jadi ini babakan batiniah. Jadi ini babakan hakikatnya. Semua ini terjadi pada masing-masing diri manusianya, di hatinya. Jadi yang dimaksud memerangi Allah itu selama ini manusianya tidak rela, manusianya tidak ridho bila hidup ini Allah. Yang dimaksud memerangi Allah itu selama ini adalah manusia tidak rela, tidak ridho bila manusia ini hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Inilah tanda bukti manusia selama ini memerangi dan membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul di hatinya. Jadi seolah-olah selama ini manusia bisa berjalan sendiri. Seolah-olah di dalam hatinya manusia selama ini yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di hati kita adalah manusianya. Sedangkan Allah kita tiadakan di hati kita. Sedangkan Allah kita goibkan di hati kita. Sedangkan Allah kita lemahkan kekuasaannya di hati kita atas diri kita selama ini. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini memerangi Allah, membunuh rasul-rasul dan nabi-nabinya. Ini maksudnya. Jadi tidak terasa tanpa kita sadari selama ini kita memerangi Allah. Selama ini kita lebih membela. Selama ini kita lebih bersekutu dengan iblis dan setan di hati kita daripada kembali, daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta diri manusia kita. Jadi inilah bukti nyatanya kita selama ini selalu memerangi Allah. Selalu memerangi utusan-utusan Allah. Karena selama ini yang lebih wujud, yang lebih nyata di dalam hati kita bukan Allah sebagai sang pencipta. Akan tetapi yang lebih nyata, yang lebih wujud di dalam hati kita selama ini kan diri manusia kita sendiri. Inilah bukti nyatanya bahwa kita selama ini memerangi Allah di hati kita tanpa kita sadari. Dan inilah bukti bahwa kita di dalam hati kita membunuh para nabi dan para Rasulullah selama ini tanpa kita sadari. Dan bila sudah begitu keadaan hati kita, lalu apakah kita bisa menyembah Allah? Meskipun secara syariatnya kita menyembah Allah, secara syariatnya kita ibadah kepada Allah, namun di dalam hati kita memerangi Allah. Lalu apa gunanya sholat dan ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan sejak akil balik hingga setua ini? Inilah yang dimaksud akhir zaman, yang mana keislaman manusia hanyalah sebagai busa di lautan. Busa yang tak ada kekuatannya. Karena apa? Karena manusianya hakikatnya tidak menyembah Allah. Karena hakikatnya manusianya tidak mengabdi kepada Allah.
melainkan mengabdi dan menyembah kepada hawa nafsunya sendiri di hatinya. Berarti itu bukan ibadah, berarti itu bukan persembahan, berarti itu bukan pengabdian, akan tetapi hanyalah bekal-bekal untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya. Jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan, jadi sesungguhnya ibadah sholat dan ibadah apapun yang sudah kita lakukan selama ini hanyalah salib-salib untuk berperang. Hanyalah modal bagi hawa nafsu kita untuk meluluh lantakkan, untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya di hati kita selama ini. Berarti selama ini kan kita ini sebagai musuhnya Allah. Berarti selama ini kita menjadi musuhnya para nabi dan para rasul. Apakah mungkin kita dikatakan Islam? Apakah mungkin kita dikatakan mengabdi, bertuhankan Allah, sementara di dalam hati kita memerangi Allah dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita memerangi kewujudan Allah dengan kewujudan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Kita memerangi kehidupan Allah, kita memerangi hayatullah, kita memerangi uripe Allah dengan uripe, dengan hayat, dengan hidup kemanusiaannya di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin dikatakan kita menyembah Allah sementara ini kita memerangi kewujudan kekuasaan Allah dengan kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Berarti selama ini kita ini berposisi sebagai musuh Allah daripada berposisi sebagai hamba dan kekasih Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua memahami ayat-ayat dan firman-Nya Allah ini, yang maknanya rahasia di balik rahasia ayat yang tertulis itu. Jadi ada makna syariatnya pun pula ada makna hakikatnya, sebenarnya. Jadi kalau makna syariat itu hanya bayang-bayangnya, bohong-bohongannya. Akan tetapi makna yang tersirat, makna yang hakikat ini adalah makna yang sebenar-benarnya. Karena seluruh cerita alam semesta ini sudah ada di dalam hayatullah, sudah ada di dalam masing-masing diri manusia. Jadi gambaran, jadi kiasan-kiasan yang ada di alam semesta ini, kiasan-kiasan yang ada di syariat-syariat manusia ini sudah ada jawabannya di masing-masing diri manusia, bagi manusia yang diberi petunjuk oleh Allah, bagi manusia yang dihidayahi oleh Allah, bagi manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsu dan dirinya sendiri di hatinya. Jadi semua itu melewati proses, untuk proses secara kilatnya bisa melewati baiat, yakni mati sebelum mati. Tanpa baiat kita takkan pernah bisa berjumpa siapa yang lebih dekat daripada manusia itu sendiri di dalam kedirian manusianya. Maka selamanya kita akan buta akan siapa yang lebih dekat daripada diri kita sendiri di hati kita. Ada ayat Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu min habli
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Maknanya aku Allah itu lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri di hatimu. Inilah maknanya Allah maha dekat daripada dekatnya dirimu sendiri di hatimu. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengetahui, bisa menyaksikan yang maha lebih dekat daripada diri manusia kita sendiri. Sementara di hati kita yang jadi raja, yang jadi Tuhan, masih hawa nafsu kita sendiri. Jadi untuk menyaksikan, jadi untuk mengetahui siapa Allah itu yang lebih dekat daripada urat nadi kita, maka wajiblah kita memotong urat nadi dan urat leher itu sendiri. Tanpa kita potong, tanpa kita putus, kita tak akan pernah berjumpa dengan siapa yang lebih dekat dari urat nadi dan urat leher itu. Maknanya adalah hayatullah. Maknanya adalah uripe Allah itu lebih dekat kepadamu daripada uripe, daripada hidup manusianya di hatimu. Jadi itu maknanya. Jadi uripe Allah itu lebih dekat kepadamu daripada uripe manungsanya, maksudnya manusianya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui, bagaimana caranya kita kembali kepada uripe Allah? Maka syaratnya harus memutuskan, harus memotong, harus membunuh urip manusianya, harus memotong, harus membunuh kehidupan manusianya agar sampai kepada uripe Allah, agar bisa rojiun kepada Allah dengan selamat. Jadi inilah bukti semua yang dipaparkan ini, bukti bahwa selama ini kita bukan penyembah Allah. Akan tetapi bukti bahwa kita selama ini hanyalah menjadi musuh-musuhnya Allah. Kita hanya menjadi musuh-musuhnya para nabi dan rasul di hati kita. Jadi bila kita sudah memahami paparan ini, apakah kita masih tetap berdiam diri di dalam kemusyrikan ini? Apakah kita tetap berdiam diri di dalam salib-salib ini? Apakah kita masih berdiam diri atas kebodohan dan kejahiliaan hati kita sendiri selama ini? Marilah kita berhijrah dari alam kegelapan hati ini menuju kepada alam yang terang benderang. Marilah kita hijrah dari uripe manusia menuju kepada uripe Allah. Marilah kita berhijrah dari kewujudan diri manusia menuju kepada kewujudan Allah. Marilah kita berhijrah dari kekuasaan diri manusia kita menuju kepada kekuasaan Allah. Inilah yang dimaksud hijrah dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Hijrah dari alam neraka menuju ke alam surga. Hijrah dari alam linafsi menuju alam lillahi ta'ala. Inilah yang dibawa oleh
para nabi dan rasul, yakni kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La mawjudan illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Jadi aku di sini ini masih akunya hamba atau akunya Tuhan atau akunya Allah. Hanya masing-masing diri manusianya lah yang tahu itu semua. Karena manusianya bisa menghisap, bisa menimbang-nimbang keadaan hatinya sendiri bagi manusia yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan khususnya untuk Anda semua, para sahabatku dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.